si Agus ya tak aktif nggak ini udah kan suruh jarah dulu tuh ke bapaknya tuh. Masuk tempelan sih bapaknya di sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bukalah buka hati pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة الشيخ الفقيه العالم العالمة شيخ أحمد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المعلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata, tidak ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kata ucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberi nikmat kepada kita, khususnya berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, nikmat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, nikmah anak yang soleh dan solehah, nikmah rizki yang halal dan thayyibah. Untuk itu mari kita sama-sama buka hati kita, buka pikiran kita, buka niat kita, bahwasanya duduknya kita di tempat yang fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebun-kebun surganya Allah, majlis-majlis ta'lim Rasulullah, raudhah min riyadil jannah. Manakala kita duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di majlis-majlisnya Allah, di majlis-majlisnya Rasulullah, ketika kita pulang dari majlis sesampainya di rumah, selain kita mendapatkan ilmu yang manfaat, juga mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita membahas tentang zikir ba'da sholat. Lalu kemudian
zikir yang paling mulia di mata Allah setelah kita zikir sholat subuh. Nah, kebetulan ada saudara kita, insyaallah beliau adalah anak Abi, yaitu Kang Hasan, juga Kang Rudi Harnanto. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dikuatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa di dalam sholat, selain daripada diawali takbir lalu kemudian diakhiri dengan salam, di dalam sholat itu ada hukum yang namanya rukun, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Kaifiyah di dalam sholat sejak awal kita membuka niat dan mengucapkan takbir, yaitu takbiratul ula, takbiratul ikhram. Sebelum kita mengucapkan takbiratul ikhram, dihalalkan kita untuk berbincang-bincang, bahkan kita sama-sama ngobrol, bahkan kita ngerokok, ngopi bareng. Manakala setelah kita mulai sholat, diawali dengan niat dan takbir, di situ apa yang kita jalankan, obrolan kita, ngopi kita, walhasil diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata, tiada ucapan selain daripada kaifiyah di dalam sholat. Untuk melaksanakan rukun qalbi, untuk melaksanakan rukun qauli, dan untuk melaksanakan rukun fi'li, dan termasuk rukun dan sunnahnya. Manakala kita selesai setelah sholat, diawali dari takbir, kemudian kita membaca doa iftitah, lalu beristi'adah, lalu kemudian kita membaca suratul Fatihah, lalu membaca surat sunnah-sunnahnya, membaca bacaan ketika ruku sujud, membaca sunnah-sunnahnya ketika i'tidal dari ruku, membaca sunnah-sunnah setelah dari sujud, duduk di antara dua sujud, diakhiri dengan tahiyatul akhir, yaitu salam. Setelah salam itu berarti sudah bubar tuh. Kaifiyah rangkaian sholat yang kita dirikan, yang kita laksanakan, bubar. Artinya selesai sholat kita. Nah, di situ kita boleh berbicara selain daripada kaifiyah sholat. Namun setelah sholat selesai diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, kita disunnahkan untuk mengingat Allah, yaitu zikir setelah sholat. Setelah kita assalamualaikum warahmatullah, itu adalah sholat apa? Salam yang pertama adalah wajib. Dan salamnya cukup dengan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Tidak diperkenankan untuk dilanjutkan dengan wabarakatuh. Melainkan kita menyolatkan zanazah, baru salamnya diperkenankan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam kita zikir. Zikirnya Rasulullah ketika selesai daripada sholat lalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, Rasulullah
langsung membaca takbir. Allahu Akbar. Saat itu dari kitab At-Tirmidzi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kiranya doa apakah atau doa yang manakah yang sekiranya Allah dengar, yang sekiranya Allah kabul doa tersebut?" Maka qala Rasulullah menjawab, doa yang didengar oleh Allah, doa yang dikabul oleh Allah adalah doa sepertiga akhir malam, jaufal lailil akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wa duburus shalawatil maktubah. Yang kedua, setelah selesai kita melaksanakan sholat maktubah. Apa sih maktubah itu? Sholat 5 waktu. Tuh. Maka siapa hamba Allah, umat Muhammad yang beriman, ketika ia selesai mendirikan sholat, rangkaian kaifiyah sholat selesai dilaksanakan, ditutup dengan salam, berdoalah di situ. Ya. Berdoa kepada Allah, doa yang sesungguh-sungguhnya doa kepada Allah, agar senantiasa doa kita diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya? Ya, doa sebagaimana layaknya. Doa adalah memohon kepada Allah dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat thayyib yang baik. Memohon kepada Allah, terutama kita mohon dikuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan umur yang panjang yang barokah, diberikan kuat ibadah kepada Allah, diberikan rumah tangga dan anak yang soleh dan solehah, dan diberikan rizki yang cukup, yang halal, yang toyib. Toyib itu bimakna halalan toyibah, yaitu artinya rizki yang halal, itulah rizki yang baik. Manakala kita memakan dari rizki yang halal, dari rizki yang baik, itu akan berpengaruh kepada jiwa kita, rohani kita, keimanan kita, akal kita, fisik kita akan menjadi kuat, dan diberikan pertolongan sebuah hidayah dari Allah untuk mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimuna sholat wa yu'tuz zakah wa dzalika dinun qayyimah. Karena Allah tidaklah memerintahkan ibadah kepada semua manusia, artinya bukan kepada hanya orang muslim. Memang ayat itu tadinya dibebankan kepada kaum kufar, tapi di saat banyaknya orang beriman kepada Allah, maka kata Allah, janganlah kamu ibadah melainkan ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah dengan ikhlas, wa husnin niyat, dan dengan niat yang baik. Tujuannya hanya semata-mata ibadah kepada Allah, tidak berpikir tentang untung dan ruginya, bimakna tidak berpikir tentang pahala dan siksanya. Itu artinya orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Tujuannya apa? Agar senantiasa dapat membina
meluruskan agamanya di jalan Allah dengan cara apa? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, karena itulah agama yang paling benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa, berdoalah selesai sholat. Sesibuk apapun, walaupun satu kalimat doa itu kita ucapkan, setelah sholat insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoalah ketika kita sepertiga akhir malam. Artinya kita sama-sama melaksanakan qiyamun lail, sholat di tengah malam, lalu kemudian beristighfar, zikir mengingat Allah, mensucikan nama Allah, memuji Allah, membesarkan nama-nama Allah dengan asmaul husna. Lalu kemudian setelah kita beristighfar, berzikir, mensucikan, membesarkan nama Allah, memohonlah kepada Allah, berdoa yang sesungguh-sungguhnya tergantung dengan niat dan tujuan baik kita. Maka ketika doa kita harus punya wa husnin niat. Jangan ketika doa hanya ingin diperbanyak harta, berbicara kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berilah aku harta cukup, kekayaan agar aku bisa beribadah kepadamu. Rububiyah ibadah setelah mendapatkan harta banyak dari Allah bukan hanya untuk haji saja, bukan hanya untuk umroh saja, namun di dalam kaifiyah untuk penggunaan harta itu adalah sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti zakat, sedekah, infak, yatim, du'afa dan lain-lain sebagainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita beriman kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, artinya Allah yang maha gaib. Iman kepada surganya Allah, iman kepada nerakanya Allah, lalu dirikanlah sholat, yaitu sholat maktubah 5 waktu dan sunnah-sunnahnya, termasuk sholat malam. Lalu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berikanlah sebagian harta yang aku berikan kepadamu kepada orang lain. Itulah yang benar, yang sesungguhnya harta yang diberikan dari Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai daripada sholatnya, melanjutkan dengan zikir kepada Allah. Setelah salam ke kanan dan ke kiri, yang wajib dan yang sunnah, Rasulullah mengucapkan takbir Allahu Akbar, yaitu Allah Maha Besar. Dan Rasulullah menjaharkan zikirnya ketika Rasulullah selesai daripada sholat. Sekalipun ada di antara saudara-saudara kita setelah sholat ada yang mensyirkan zikirnya, itu tidak jadi masalah dan jangan dijadikan khilafiyah, karena memang semua itu ada tuntunannya daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah doa-doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngaji diulang karena ada saudara kita yang belum tahu, artinya diulang supaya lebih paham. Wa rawaina fi sahih Muslim an Sauban radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim dari Sauban radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idang sorofa man solatu istighfar salasa. Jadi ketika Rasulullah selesai daripada sholat, selain Rasulullah membaca takbir, Rasulullah langsung membaca istighfar salasan 3 kali. Membaca istighfar 3 kali. Waqala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir Allahu Akbar, lalu Rasulullah beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 ditambah min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi, itu boleh. Waqala, lalu kemudian Rasulullah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tuh, itu Rasul. Tapi kita kayaknya lebih dari Rasulullah bacanya ya. Allahumma antas salam wa minkas, terus wa adkhil darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal wal ikram. Tapi di sini Rasulullah setelah beristighfar 3 kali, Rasulullah mengucapkan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma, ya Allah, engkau adalah sang juru penyelamat. Wa minkas salam, dan hanya kepadamulah berpasrah diri. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, engkau adalah maha mulia, maha agung, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita istighfar 3 kali, baca tuh Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau kalau memang sudah hafalnya yang biasa kita baca, ya bacalah itu. Tapi kita ikuti apa yang telah diucapkan, yang telah dibaca oleh Rasulullah, walaupun seumur hidup sekali, dengan ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian ditanya kepada Rasulullah, kaifal istighfar, bagaimana sih ya Rasulullah istighfarnya? Ya istighfarnya, kata Rasulullah, taqulu, ucapkanlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kebanyakan kita bacanya kan setelah habis sholat itu enggak baca takbir, langsung astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ya. Emang enak baca begitu, tapi lebih enak lagi kalau Rasulullah cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Ya, itu lebih ringkas malah Rasulullah. Tapi kalau memang sudah enaknya ya begitu, ya nggak apa-apa. Tapi bawa juga apa kata Rasulullah, istighfar 3 kali, 3 kali. Nah, gitu. Kalau kita mau istighfar 3 kali, baru Allahumma antas salam. Sama Rasulullah juga, cuman tidak seperti apa yang kita baca. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, terus itu 3 kali dibaca, kadang ada yang 7 kali, ya kan? Itu baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyana rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baca itu kan? Nah, setelah baca itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu ada yang 3 kali, juga ada yang 7 kali. Baru baca apa? Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar.
Jadi pada intinya Rasulullah menerangkan di dalam kitab Al-Adhkar, doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa sepertiga akhir malam dan doa ketika selesai sholat maktubah. Dan Rasulullah setiap ia selesai dari sholat mengucapkan salam, lalu Rasulullah mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan Rasulullah mengucapkan istighfar 3 kali, lalu Rasulullah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Enak kan bacanya sedikit Bude? Iya. Lali ora. Saiki ingat kok teko omah lah lali meneh ya ora apa-apa. Yang jenenge ngaji tuwa ya. Ngajine jider ngaji sambil jituk ngaji sambil jikop ngaji sambil jirok ngaji sambil ngangkat rok kencing melulu nenek-nenek. Lagi ngaji kencing, lagi zikir kencing, nggak apa-apa, ngajinya tetap berpahala dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wal Muslim anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dan telah diriwayatkan kepada kami fi sahihil Bukhari wa Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha man shallati wa sallama. Jadi adalah ketika Rasulullah itu selesai daripada sholat dan Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Wa qala, dan Rasulullah juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis tok semongko. Iya, kalau udah 3 kali baru la haula wala quwata illa billah. Di sini juga ada tuntunannya, cuman artinya yang baca itu memang diringkas-ringkas dan itu tidak menjadi masalah, halal dan sah zikirnya. Iya. Padahal di sini tuntunannya di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dari Mughirah dan Syu'bah, itu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sholatnya, lalu Rasulullah salam ke kanan dan ke kiri, Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah wahdahu, Allah yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, Allah yang mempunyai kerajaan, walahul hamdu, dan Allah yang mempunyai puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu kita baca ya, apalin, tapi kadang keblibek dah rasanya, karena biasanya bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli qadir.
Tapi nanti adalah haulanya, bener kata Pade, ketemu, dilanjutkan biar ketemu la haulanya di dalam riwayat warawaina fi sahihi Muslim an Abdillah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul duburo kullu sholati hina yusallim. Dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih dan Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Annahu sesungguhnya kana adalah yaqul, Rasulullah mengucapkan selesai setiap sholat itu salam dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ada ketemu apa kata Pandai, la haula wa la quwata illa billahil. Enggak ada alil artinya sampai billah doang. La haula wa la quwata illa bil, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun na'matu wal fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ada sebenarnya. Karena udah kebanyakan orang meringkas-ringkas, ya akhirnya begitu tuh bacaannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil. Bagaimana? Boleh nggak? Boleh, dan tidak perlu diragukan, jangan ragu. La ilaha illallah, tiada Tuhan illallah yang wajib disembah kecuali Allah wahdahu yang maha tunggal. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, Allah lah yang mempunyai kerajaan. Walahul hamdu, dan Allah lah yang mempunyai puji-puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Wala na'budu, dan tidaklah aku menyembah illa Ia, hanya melainkan kepadamu ya Allah. Lahun na'matu wal fadlu, sebuah kenikmatan yang diutamakan oleh Allah. Walahus sana'ul hasan, dan sebuah kemuliaan yang baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, mukhlisina, dengan sesembahan yang ikhlas, lahuddina, yaitu untuk apa? Menegakkan agama Allah. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir itu membenci kita. Jadi kalaupun kafir itu gedeg sama ibadah kita, benci sama ibadah kita, terus kita ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu memperbaiki niat. Ada yang hafal gak tuh? Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika dibaca setelah akhir sholat, ditutup dengan salam kanan, salam kiri, sunnah, wajib dan sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar. Yang kenceng atuh bareng. Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli wa huwa ala kulli syai'in qadir. syai'in qadir. Allahumma Allahumma la mani'a lima la mani'a lima a'taita a'taita wa la mu'tiya wa la mu'tiya lima mana'ta lima mana'ta wa la yanfa'u wa la yanfa'u dzal jaddi dzal jaddi minkal jaddu. minkal jaddu. Kata Budi panjang amat susah apanya ini. La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli wa huwa ala kulli syai'in qadir. syai'in qadir. La haula wa la La haula wa la quwwata illa quwwata illa billah. billah. La ilaha illallah La ilaha illallah wa la na'budu wa la na'budu illa iyyah. illa iyyah. Lahun ni'mah Lahun ni'mah wal fadlu wal fadlu wa lahus sana wa lahus sana ul husn hasan ulhus hasan wa lahus sana wa lahus sana ul hasan. ul hasan. La ilaha illallah La ilaha illallah mukhlisina mukhlisina lahuddina lahuddina walau karihal kafirun. walau karihal kafirun. Kata Budi itu mah kayak bacaan takbir waktu Idul Fitri. Walau karihal, kita besarkan nama Allah terus, agungkan nama Allah terus, sucikan nama Allah, sekalipun orang-orang kafir itu membenci kita. Dan telah diucapkan daripada Ibnu Zubair, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihunna duburi kulli shalah. Jadi kata Ibnu Zubair, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah salam, setiap ia selesai sholat selalu mengucapkan yuhallilu, yaitu tahlil. Tuh, habis apa? Habis selesai sumpama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sumpama ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, Allahumma ajir ni minan nar, Allahumma ajir ni minan nar. 3 kali itu baru apa? Allahumma ajir itu sebetulnya dibaca dari mana tuh? Waktu zikir. Pada Allahumma ajir ni minan nar. Kalau zikir. Waktu lah baru Allahumma ajir minan nar. Baru di situ disambung juga Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ya, sampai selesai. Baru di situ apa? Ya dzal jalali wal ikram. Baru tuh baca Fatihah, baca Qul hu, baca Falaq, bacaan Anas, Fatihah lagi, baru istighfar lagi, baru tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling sedikit ya 3, banyaknya ya 100, ya. Jadi kata Rasulullah di dalam sabdanya, mangqala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Barang siapa yang setiap harinya
mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, dan bahwa Nabi besar kita Muhammad adalah utusan Allah. 100 kali di hari kiamat wajah kita bersinar seperti malam bulan purnama. Malam bulan purnama pada tanggal genap, yaitu tanggal 14. Mencorong wajah kita karena setiap habis sholat kita baca tahlil sebanyak 100 kali. Dan tahlil itu adalah kunci masuk surga. Kan ada sholawatannya juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Bacanya gitu biar apa? Biar hati kita tertuntun untuk selalu mengingat Allah dan kekasih Allah, yaitu utusan Allah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kalimat la ilaha illallah di hati kita ucapin, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Muhammadur Rasulullah. Hati kita juga ngomong bahwa Nabi besar kita Muhammad itu adalah utusan Allah. Aqulul lisan wa tasdiqu bil qalbi, itu dijaharkan, bacanya dikerasin. La ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah habis sholat, maka ia akan terpelihara daripada kemiskinan. Inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya siapa orang yang melazimkan membaca kalimat hak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tungfiqul faqra, bakal dikikis kemiskinan, terutama kemiskinan harta, miskin hati, miskin akal, miskin ilmu. Manakala kita tiap hari mendawamkan kalimat la ilaha illallah 100 kali, paling sedikit 3 kali, insya Allah kita akan terhindar daripada dan kalimat la ilaha illallah juga bakal bisa menghapus dosa-dosa kita sebanyak 4.000 dosa besar yang telah kita lakukan. Dosa bunuh membunuh, dosa dengki-dengkian, dosa fitnah, dosa gibah, dosa sum'ah, dosa oan, dosa zina, itu dosa gede, itu bakal dihapus sama Allah berkat kita mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika dosa kita terhapus karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, andai kata aku sudah tidak punya dosa besar maupun dosa kecil, apakah dan siapakah yang bakal diampuni dosa-dosanya? Ya, kata Rasul, wahai sahabatku, andai kata kau sudah tidak punya dosa besar dan dosa kecil, maka yang akan diampuni dosa-dosanya selama kau masih banyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Yang diampuni dosa-dosanya adalah keluargamu, ibu bapakmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, mantu-mantumu, mertua-mertuamu, termasuk juga para tetangga-tetanggamu yang lagi enak molor sambil ngiler tuh. Jadi karena banyak apa? Baca la ilaha illallah, tetangga kita yang lagi bobo, enggak sholat, enggak zikir tengah malam juga dia dapat ampunan daripada kita yang lagi zikir. Kalau makanya kalau ada yang lagi zikir di sini suaranya kenceng-kenceng itu harus bersyukur. Jangan kadang-kadang malah katanya berisik, lagi sakit kecilin volumenya. Walah, ya iki sing jenenge kuping penggorengan. Ya, itu namanya kuping penggorengan. Dengar dari kuping kanan keluar kuping kiri, jadi sakit bengkak kupingnya, tembus nggak masuk ilmu ya. Jadi ayo kita sholat wajib dan sholat sunnah minimal tengah malam, walaupun 2 rakaat kita jalanin dah toh, termasuk kita witirnya, karena sholat witir itu adalah yang dilaksanakan oleh Rasul. Dan doa malam sepertiga malam itu di akhir malam adalah doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tinggalkan sholat maktubah, melainkan kalau kita dalam keadaan udzur dalam artian kita tertidur dan lupa. Itu aja. Udzur sholat mah cuma 2. Kalau kita lagi tertidur ninggalin sholat, kalau kita lagi lupa ninggalin sholat. Dan yang nggak wajib sholat mah yang gemblung, uang mabok ya, orang yang lagi mendem, itu nggak boleh sholat karena dia tidak seimbang antara dirinya dengan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana dia mau mengenal Allah, uang dirinya aja belum dia kenal. Bismillah, kita jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, walaupun di dalam pertengahan dan akhir waktu karena kesibukan. Dan sholat malamnya walaupun 2 rakaat, yang penting kita bawa. Ditambah lagi kalau kita senang mau mulai puasa Senin Kemis, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 kita waspada bahwa tanggal 10 sampai tanggal 11 Indonesia sedang bergemuruh oleh para mahasiswa buruh ya, yang sedang berdemo. Dan jangan sampai Allah turunkan azab pada tanggal 15, 16, 17 ke sana. Mudah-mudahan kita aman daripada murkanya alam, yaitu daripada ujian dan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lagi demo sampai sekarang belum selesai. Iya, masih demo buruh. Iya malah berusaha.